Selamat datang di YouTube 3GS Bahasa Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat sebuah particle system. Di sini saya memiliki sebuah scene 3GS sederhana. Yang bila kita lihat saya punya sebuah cube dan saya punya sebuah grid helper dan saya pasang sebuah orbit control. Sehingga saya punya hasil seperti ini, sebuah cube dengan grid dan orbit control. Nah, di dalam dunia 3 dimensi, dalam pembuatan game atau pembuatan aplikasi 3 dimensi, kadang-kadang kita perlu sebuah sistem yang bisa meniru. Misalkan kita pengen membuat asap atau kita pengen membuat air, kita tidak bisa menggunakan mesh biasa untuk membuat asap atau air karena bentuknya sangat-sangat kecil. Kita tidak bisa menggunakan mesh untuk membuat salju karena vertex count-nya akan menjadi sangat besar sekali dan karenanya aplikasinya akan sangat berat sekali. Nah, untuk hal-hal seperti itu, biasanya di dalam aplikasi 3 dimensi kita menggunakan yang disebut particle. Nah, di dalam 3GS sendiri sebenarnya, kalau dicari di dalam dokumentasi, kita tidak punya yang namanya particle dalam 3GS, tapi kita punya yang namanya point. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat sebuah point. Saya akan tambahkan di sini sebuah geometri untuk particle kita, yaitu PGO. Partikel geometri kita adalah sebuah new 3.sphere geometry. Kita akan coba dulu membuat dengan sphere geometry. Di sini sphere geometry kita punya radius 3, punya width segmentnya kita bikin 40, kita bikin height segmentnya 40. Kita buat sebuah material untuk PGO kita. Nah, material untuk sebuah partikel kita harus menggunakan yang namanya points material. Di sini points material ini adalah khusus kalau misalnya kita pengen membuat sebuah partikel. Dalam point material kita punya size. Kita bikin size-nya, misalkan size-nya 0,5. Kita juga punya color. Color ini kita carikan misalkan warnanya merah. Nah, kalau kita buat partikel kita adalah sebuah new 3.points. Jadi kita tidak lagi menggunakan 3.mesh karena kita tidak sedang menggunakan atau membuat sebuah mesh, tapi kita menggunakan 3.points untuk menunjukkan bahwa yang kita buat ini bukanlah sebuah mesh tapi sebuah particle atau multiple particle. Kita akan pasang PGO kita di sini dan emet kita di sini. Lalu kita akan pasang scene.add particle. Maka hasil dari apa yang kita coding ini adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari apa yang kita sudah buat. Kita terlihat bahwa sphere yang kita buat ini tidak lagi dirender secara full, tapi dirender setiap titik atau setiap vertex daripada sphere ini dijadikan sebuah kotak. Dan kotak ini bukanlah sebuah kotak 3 dimensi, tapi kotak 2 dimensi yang bila Anda perhatikan, selalu menghadap ke arah kamera kita. Jadi dia sebenarnya bukan objek 3 dimensi, tapi kayak objek 2 dimensi flat yang selalu menghadap kamera kita. Itu adalah partikelnya. Saya akan perkecil supaya memudahkan kita melihatnya. Saya akan perkecil jadi 30 segmennya sehingga si partikelnya sedikit, dan kita akan perkecil jadi 0,2 size-nya supaya lebih terlihat lebih kecil. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kita punya setiap partikel ini untuk setiap titik yang ada pada geometri yang kita berikan. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, di sini saya juga bisa membuat particle system saya tanpa menggunakan geometri yang standar yang sudah dimiliki oleh 3GS, seperti ketika kita membuat kotak. Jadi di sini saya akan mengganti sphere geometry saya ini dengan sebuah geometri baru. Saya akan ganti dengan new 3.geometry. Nah, di sini saya akan tambahkan vertex-nya, tapi kali ini saya akan tambahkannya di dalam sebuah array. Saya akan buat dulu sebuah array. Saya menambahkan kumpulan titik. Kemudian saya akan buat sebuah variabel baru yang menyatakan jumlah titik. Jumlah titik saya mau buat 200 titik.
Jumlah ini nantinya akan kita kali 2, jadi sebenarnya jumlah total daripada partikel yang akan kita buat adalah 4000. Jadi kita buat di sini, kita akan lakukan sebuah for loop, var i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah i plus. Di sini saya menggunakan sebuah for loop. Saya akan gunakan 2 for loop. Jadi ada j, ada i. Sini kita akan buat sebuah objek di sini dengan bilang bahwa titik, konstan titik adalah di dalamnya kita memiliki position atau posisi. Posisi saya pasang di sebuah new 3.vector3. Di sini saya akan masukkan i, 0, j. Saya akan tambahkan titik ini ke dalam array saya. Kumpulan titik push dalam kurung titik seperti itu. Dan saya juga akan tambahkan juga ke dalam geometri saya, yaitu geo.vertices.push. Dalamnya adalah titik posisi seperti itu. Sehingga sekarang saya akan memiliki sebuah plane 2 dimensi dibuat dari partikel. Nah, sekarang saya punya sebuah kotak seperti ini, 2 dimensi yang terbuat dari partikel. Anda bisa lihat. Nah, dia berada di sebelah kanan dan sebelah bawah karena saya tambahkannya dalam bentuk positif. Jadi supaya saya bisa buat supaya tengahnya ada di 0,0, maka saya akan kurangi dia dengan jumlah bagi 2. Saya akan kurangin dengan jumlah bagi 2. Maka sekarang saya akan punya sebuah partikel saya ini ada pas di tengah-tengah. Terlalu banyak saya akan kurangi ya. Saya akan kurangi jadi 100 saja. Sehingga kita punya partikel dan grid kita sama ukurannya. Saya akan perbesar sedikit ukuran daripada partikelnya. Perbesar. Bisa lihat partikelnya seperti ini. Nah, tentu saja yang namanya partikel itu paling efektif adalah kalau misalkan partikelnya kita animasikan. Nah, di sini kita akan coba untuk menganimasikan partikel ya. Karena kita sudah menyimpan dia dalam bentuk sebuah 3 dot points di sini, maka kita bisa panggil partikel titik. Kita bisa set partikel animation kita sama seperti kita men-set animation buat misalkan sebuah mesh. Kita lihat dia akan berputar seperti itu. Tapi di sini yang terjadi adalah kita punya ketika kita ubah, misalkan position titik G dikurangi plus sama dengan 1, dia akan naik ke atas. Tapi ketika naik, dia akan naik secara bersamaan seperti itu. Nah, sebenarnya kita pengen supaya setiap partikel kita ini punya sebuah kecepatan masing-masing. Kita pengen supaya misalkan si partikelnya ini bergerak masing-masing sendiri, maka kita harus punya sebuah informasi yang kita sematkan ke dalam setiap partikel kita. Nah, ini adalah gunanya kenapa tadi kita buat si konstan titik ini, yaitu sebuah objek ini. Kita akan tambahkan titik ini dengan sebuah property atau field baru. Fieldnya kita tambahkan velocity atau kecepatan aja ya, kecepatan supaya jangan bingung. Kecepatan adalah new 3.vector3 juga. Kita akan bikin karena kita pengen dia naik ke atas, maka kita akan buat kecepatan di z-nya dan x-nya 0. Tapi di y-nya kita akan bikin sebuah kecepatannya dalam method random dikali 0,2 misalkan. Atau 0,3 deh, 0,3 deh. Metode random ini adalah sebuah fungsi di library JavaScript yang akan menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 1. Jadi kalau dikali dengan 0,3, berarti saya akan menghasilkan 0 sampai 0,3. Hasil daripada random saya. Sehingga sekarang, saya akan tambahkan di dalam draw scene ini, saya harus panggil pengubahannya. Di sini karena dia sudah dipasangkan ke dalam kumpulan titik, saya bisa panggil seperti ini. Kumpulan titik for each, seperti itu. Di sini akan saya punya titik
titik. Ya. Untuk setiap titik saya akan bilang titik posisi, ya, titik add, titik velocity atau kecepatan. Ya. Jadi setiap kali saya mendraw scene saya akan menambahkan posisi titik saya dengan kecepatannya. Nah, di sini karena si kumpulan titik ini isinya memorinya itu sudah disimpan dalam geometri saya, maka geometri saya juga otomatis berubah. Tapi di sini di dalam 3GS sendiri, kalau ada terjadi perubahan dalam setiap vertex daripada geometri, tidak langsung digambar. Jadi supaya bisa langsung digambar, kita harus memanggil seperti ini. Particle geometri titik vertices need update. Jadi kita harus bilang sama 3GS bahwa ternyata geometri saya ini vertexnya perlu diupdate. Jadi saya harus panggil particle.geometry.vertices need update sama dengan true. Akan save. Sekarang kita bisa lihat bahwa sekarang partikel-partikel saya ini bergerak masing-masing dengan kecepatannya masing-masing. Nah, ada yang cepat, ada yang lambat, karena masing-masing sesuai dengan random. Oke ya. Kalau ini kita langsung percepat ya, misalkan saya kasih di 0,1 aja gitu ya. Kita akan lihat si partikel saya ini akan terus bergerak ke atas, dan pada lama-lama nanti partikel kita akan habis gitu ya. Saya pengen partikel saya ini selalu mengulang kembali ke bawah kalau misalkan dia sudah nyampe titik tertentu. Apabila kita pengen seperti itu, maka kita tinggal tambahkan sebuah if di sini. If titik posisi, misalkan titik Y lebih besar daripada misalkan 5, maka kita set kembali titik posisinya sebagai 0. Kita bisa set seperti itu. Kita bisa lihat di sini, saya melakukan pembatasan ketinggian dari masing-masing partikel saya, sehingga di sini saya punya sebuah partikel yang ketinggian dibataskan 5. Setiap kali dia akan sampai 5, dia akan ulang lagi, setiap kali 5 dia akan ulang lagi, dan seterusnya. Kita akan bahas sampai 1, ya, dia akan naik ke atas sampai situ. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah partikel, dan di sini Anda bisa lihat kalau saya tambahkan misalkan jumlah partikel saya menjadi misalkan 300, jadi banyak sekali ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa walaupun kita punya 300 kali 300 partikel, 3GS tidak melambat sama sekali. Walaupun kita punya begitu banyak partikel. Ini akan jadi sangat berbeda sekali kalau Anda menggunakan 300 kali 300 mesh. Atau misalkan ya 300 kali 300 model, itu akan jadi sangat beda sekali. Ya, tentu saja kita tidak bisa pakai partikel ini kalau misalkan bentuknya ini masih berupa bentuk-bentuk kotak seperti ini. Biasanya partikel ini harus kita tambahkan dengan sebuah tekstur, baru kita bisa lihat sebuah partikel yang menarik. Kita akan ubah size jadi 1 supaya terlihat ya. Saya akan perkecil kecepatannya. Kecepatannya saya akan kalikan dengan 0,3 kembali. Saya perkecil kecepatannya. Sebelum sampai sana saya akan bilang dulu sedikit. Kita akan tambahkan sebuah yang namanya tekstur. Kebetulan di sini saya sudah punya sebuah tekstur, yaitu flare.png seperti ini. Saya akan tambahkan flare.png ini ke dalam partikel saya. Kita akan tambahkan sebuah variabel untuk menyimpan tekstur kita. Sebuah ftekstur adalah ftext, flare texture adalah sebuah new tree.texture loader. Titik load. Namanya adalah tekstur kita /flare.png. Saya akan ubah colornya menjadi map. Map ini adalah ftext saya. Seperti itu. Kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang kita sudah punya bahwa kita, nah, gambarnya masih belum terlihat di sini ya, karena ternyata dia perlu transparansi. Kita akan tambahkan transparansi di sini. Transparent sebagai itu. Kita bisa lihat masing-masing daripada partikel saya ini sudah transparan gitu ya. Kita perbesar size-nya supaya terlihat.
Di sini kalau Anda perhatikan, saya akan perlambat sedikit supaya terlihat ya. Saya akan perlambat, saya kalikan 0,03. Nah, masih ada kotak-kotak hitam di masing-masing teks 2. Anda bisa lihat ada kotak hitam yang menghilangkan kotak yang lain ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya depth test ya. Kita akan panggil depth test sebagai false. Tekan cek. Nah, sekarang dengan depth test sebagai false, maka kita bisa lihat tekstur kita tidak lagi menabrak satu sama lain karena dia sudah ada yang namanya pengurutan daripada partikel yang ada. Seperti itu. Kalau misalkan Anda punya partikel yang hanya bentuk-bentuknya saja, Anda bisa gunakan alpha test. Alpha test, misalkan saya di sini kasih alpha testing sebagai 0,1. Kita bisa lihat, nah bentuknya jadi lebih crisp, jadi lebih. Kalau menggunakan alpha test, jadi si gambarnya itu bakal terpotong. Gitu ya, gambarnya bakal dipotong sesuai dengan alpha testing saya. Jadi alpha testing itu akan melihat semakin dia warnanya tertentu, dia akan makin terlihat. Kalau bahkan yang makin hitam, makin putih, akan makin terlihat. Nah, kita naikkan jadi 0,2. Di sini kita bisa lihat hanya luarnya saja yang terdeteksi oleh alpha test saya. Kalau 0,3, dia sudah bentuknya hanya bulatnya saja yang terdeteksi oleh alpha test saya. Gitu ya. Jadi kalau 0,1 masih bentuknya semua terdeteksi bulat dan masing-masing pinggir-pinggirnya. Tapi kalau kita naikkan alpha testingnya, maka dia akan melihat yang semakin putih hanya putih yang terlihat saja, yang hitam tidak terlihat sama sekali. Seperti itu. Kita tidak mau menggunakan itu, kita hanya menggunakan ini saja. Nah, di sini karena dia juga masih dalam bentuk partikel, kita tetap masih bisa menggunakan partikel titik rotation titik Y sama dengan 0,01 misalkan gitu. Nah, kita lihat kita punya sebuah bintang-bintang gitu yang berputar gitu. Kalau misalnya Anda pengen semua partikel ini berasal dari satu buah titik, itu juga bisa menggunakan hal itu. Misalkan kita pengen semuanya dalam satu titik yang sama, kita ganti saja. Misalkan di sini dari 000. Kita bisa lihat. Nah, dia akan tampil karena semuanya dalam bentuk satu garis saja begini. Atau misalkan kita bisa ganti dia posisinya random. Dari antara ini kita bisa bikin method random. Method random. Jadi semuanya dari bawah, tapi hanya dari sekitar method random. Method random. Oke, seperti itu. Kita kurangi sedikit, jumlahnya misalkan 10. Ada 100. Nah, kita lihat. Kita punya sebuah bentuk yang bisa jadi kalau Anda menggunakan tekstur yang berbeda, kita bisa punya sebuah asap. Seperti itu. Kalau kita tambahkan kecepatannya di sini, kecepatan ke arah Z, dan ini kita tambahkan juga metode random dikali 0,3. Kita kalikan juga dikali metode random dikali 0,3. Kita pindahkan dia ke bawah supaya tidak pusing ya. 0,03 ya. 0,03 biar satu sama begitu ya. Kita akan mulai dari titik yang sama, yaitu 0,0,0. Kali ini kita mulai spawningnya dari titik yang sama 0,0,0, tapi menggunakan kecepatan yang berbeda untuk X, Y, dan Z-nya, tapi selalu positif gitu ya. Kita akan ulang lagi. Nah, kita akan punya seperti seakan-akan kayak sebuah ledakan gitu ya. Nah, kita bisa sebenarnya menambahkan juga percepatan. Jadi Anda bisa menambahkan percepatan juga di dalam sini. Kita bisa naikkan percepatannya. Misalkan saya tambahkan akselerasi, Excel,
sebuah new 3.vector3 ya, misalkan 0,0,01,0 gitu. Maka di sini kita bisa tambahkan, sebelum kita tambahkan kecepatan, saya akan tambahkan titik dot kecepatan, titik add dengan titik dot accel. Maka sekarang ya kita bisa lihat si partikel saya akan bergerak dengan kecepatannya naik sekali gitu ya. Saya akan ganti titik dot velocity. Oh sorry, titik dot kecepatannya, titik G-nya dijadi lagi jadi method random. Oh, ini kurang lebih. Di sini saya buat supaya kalau dia 0,0, kalau dia nyampe 51, ketika dalam sampai atas, kecepatannya kembali direset kembali. Supaya kelihatan, mungkin saya akan gedekan aja size-nya. Misalkan seperti itu ya. Jadi Anda bisa menambahkan di sini masing-masing tambahkan field lagi. Misalkan Anda mau tambahkan pelambatan, atau Anda menambahkan persebaran, atau Anda ingin menggunakan gelombang sinus atau gelombang kosinus untuk membuat sebuah gerakan seperti wave. Anda juga bisa menggunakan hal itu dengan menggunakan memasangnya di dalam si objek yang kita punya ini. Ditambahkan saja ya, kecepatannya bisa dalam bentuk method random, bisa dalam bentuk dalam math.since atau math.cos. Anda bisa membuat sebuah efek sehingga si tekstur atau partikelnya menjadi bergelombang. Oke, sekian tentang partikel di dalam 3GS. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.